Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala nabi abada wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna wa faqihna fiddin. Allahumma faqihna wa faqihna fiddin. Bi ni'mati hikmata wa tawila ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka hadzal jam'a min husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Para jamaah, alhamdulillah, dina malam kesempatan ini kita diirodah oleh Allah sudah dipertemukan lagi lewat kajian babakan tauhid yang mana supaya kita bisa usul kepada Allah atau supaya bisa mengahadkan Allah, karena selama ini terlalu dangkal keinginan kita nyembah kepada Tuhan KW atau Allah na Allah KW. Kenapa terlalu lama kita disimpangkan oleh nafsu? Terlalu lama kita menyembah selain Allah. Maka dengan kajian-kajian ini saya tidak akan berhenti selama hayat masih di kalung badan, atau yang ada tetap masih mendengarkan. Sebanyak apapun, sekecil apapun jamaah, tetap akan ku sampaikan, walaupun dengan taruhan nyawa sekaligus. Karena tiada lain hanya Allah sendiri. Kita harus percaya tetap Allah yang selalu melindungi. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, harus selalu sadar kita benar-benar dilindungi. Maka dengan kajian ini insya Allah saya akan membahas tentang Tuhan KW. Berarti Tuhan KW itu bukan asli. KW atau fotokopi Allah KW. Di dalam surat An-Nahl telah menjelaskan ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin
rasulan anibudullaha wajtanibut taghut wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaiha dolalah. Fasiru fil ardi famduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Sadaqallahu. Di dalam surat An-Nahl itu menjelaskan tentang masalah Allah kawin. Kenapa harus dibahas tentang masalah Allah kawin atau Allah palsu? Gak bakalan tahu orang yang dikatakan Allah palsunya atau Allah kawin, bahkan mengucapkan pun gak bakalan berani. Bila mana manusia tak ingin untuk kesana meningkatkan keyakinan atau ketauhidan, gak bakalan ketemu dengan yang bernama Tuhan KW. Kenapa gak bakalan ketemu? Karena manusia wuduna adalah kucai mustakmal, ku air bekas. Sedangkan air mustamal ataupun air bekas itu bila mana dipakai lagi, maka air itu tidak sah. Kalau di dalam fikih, jangankan kitab yang gede, kitab kecil aja dikatakan sapina tentang masalah wudu ku air mustamal atau bekas dipakai wudu, maka itu suci atau tidak. Nyah cai namanya juga cai bekas, pasti cai urut. Mustamal bekas make. Nah, kalau secara syariat orang pasti paham seperti itu. Cai mustamal tidak akan sah dipakai. Yakin? Yakin. Dengan keyakinan itu jangan sampai cuma yakin ada di kepala doang. Mungkin selama ini pernah mendengarkan ngaji kajian tentang masalah air mustamal, atau waktu kita belajar ngaji tentang masalah kajian di dalam Safina, air mustamal itu tidak sah dipakai wudu kecuali air mustamal dikumpulkan air mustamal sampai ke ukuran nyampe ke 2 kulah. Kalau sudah nyampe 2 kulah karena ukuran sasiku saparapat, lebar panjang kali lebar kali tinggi sasiku setengah, itu sah dipakai wudu. Bila mana air yang sudah dipakai terus dikumpulin nyampe karena ukuran kurang lebih 2 kintal atau 3 kintal, maka itulah cai bisa dipakai lagi, dikumpulin. Tapi kalau masih air segitu-gitu aja 1 ember, apalagi 1 ember, cai itu kalau sudah dipakai tidak sah dipakai wudu lagi. Cerita daripada kitab Syafinah, cerita daripada fikih, kita tetap harus dibongkar kenapa dan ada asbab musabab. Kenapa air yang sudah dipakai wudu tidak sah dipakai wudu lagi? Harus naik kita ke tingkatan hakiki. Nah, ini requestan itu tuh. Sebenarnya mah jarang, bahkan sampai belum pernah mendengarkan, sekalipun telinga ini belum pernah yang membahas tentang masalah yang sebenarnya air mustamal itu. Belum pernah telinga ini. Ternyata kalau Allah sudah membukakan daripada air mustamal itu,
kembalilah. Air hakikatnya adalah ilmu. Jadi berbicara daripada di luar yang dikonsumsi oleh jasmani adalah ilmu. Tempat pembersihan. Sekarang ilmu bisa tahu, bisa untuk membersihkan pun juga harus pakai ilmu. Awas, kudu paham. Karena di dalam pikiran kita kosongin dulu supaya cepat muncul, supaya tidak pusing, supaya tidak puyeng karena kepala, susah untuk munculnya daripada cahaya-cahaya hakikinya. Tapi kalau kitanya sudah siap, insya Allah. Cai mustakmal itu adalah, kalau cai di dalam ini di Indonesia, cai umumna secara syariat itu adalah ilmu syariat. Nah, ilmu syariatnya berarti fikih yang bisa mewujudkan orang bisa soleh secara syariat. Ini berbicaranya orang bisa soleh, orang bisa beradab, orang bisa bersantun, orang bisa wudhu. Kalau pakai air harus tetap pakai air, kalau ilmu tetap harus pakai ilmu fikih. Nah, bisakah ketemu daripada syarat? Tidak. Tidak akan ketemu yang sebenarnya hakikatnya cai mustamal, tidak. Tapi ketemunya air yang dikatakan air mustamal itu bisa ketemu bila mana air yang sudah tahu yang sebenarnya apa. Disinilah yang dikatakan babakan tauhid akan membuka daripada air mustakmal ini. Maka manusia, kalau manusia menuju kepada Allah, nah tahu di sini. Kalau manusia masih menuju kepada Allah, masih ilmunya ilmu syariat yang sudah dipakai oleh jasmani ini, ilmu yang sudah dipraktekkan oleh jasmani, ilmu hakikatnya tidak dipakai, itu manusia tidak akan bisa pertemuan atau bertemu dengan Allah, tidak akan bisa bersih kepada Allah. Karena ilmu masih ilmu syariat, ilmu tauhidnya tidak ada yang mengahadkan Allah. Pasti kalau Tuhannya pasti nama. Nah, pangda disebutkan cai mustamal itu ilmu sudah dipakai ku jasmani, dipakai menghadap ke Allah, sedangkan ilmu seharusnya dikumpulin lagi ilmu syariat jeung ilmu ayeuna tauhid dikumpulin jadi muncul ilmu syariat jeung ilmu tauhid, ilmu hakikat dikumpulin jadi dua kulah. Lamun geus dikumpul jadi dua kulah, maka itu silahkan pakai. Nah, itu disebutkan cai mustakmal teh, cai geus dipake deui tingkatkeun. Lamun geus ditingkatkeun mah jadi ngumpul ilmu syariat, ilmu fikih, terus ilmu fikihnya muncul daripada hakikat, torekat, hakikat. Dikumpulkan dia dua pula, ilmu syariat jeung ilmu tore, tambahan deui ilmu ngumpul sah. Tadi lamun jalmi ngalaksanakeun dina palebah cuma ilmu fikih wungkul ilmu tauhidna, pastina muncul di dalam batin
Tuhan KW. Nah, maka disebutkan Tuhan KW. Coba cek apakah benar. Bila mana manusia masih dalam keadaan ilmu, masih dalam keadaan masih ilmu fikih yang terus kita konsumsi, ruhaniyahnya akan menyembah togut. Maka nyembahna ketika sholat wudhu namah mulus, sholat nak mulus, coba ruhna harus nak bertemu jeung Allah, ternyata bertemu dengan selain Allah. Maka Al-Quran tadi mengatakan walaqad ba'asna, yakin Allah geus ngutus fi kulli ummatin ka saban-saban umat rasulan, utusan anik budullaha, kudu mengabdi, wazdani buttagut. Cek arti Al-Quran. Yakin Allah geus ngutus tina setiap umat. Kalau daripada syariat, dah di dia. Ke setiap umat, syariatna berarti kangjeng Rasul. Ikuli umatin Rasulan. Kalau dilihat daripada syariat berarti cuma kangjeng Rasul anu diutus. Nah, selama ini manusia kalau masih seperti itu, kebutaannya tetap di dalam hati, tetap ruhaniyahnya pun juga masih menyembah makhluk. Mana Padilah daek sholat sunat pengen diaku umat, daek melakukan sodakoh supaya diaku umat. Sedangkan Kangjeng Rasul itu cik dalam surat Al-Kahfi geus ngejelaskeun, aku anak basyarum mislukum, cekangnya aku itu seperti engkau. Nah, ruhaniyahna masih kena bersandar terus ketika sholat sunat. Ngan terus hayang syafaat sapati Kangjeng Rasul makhluk. Nah, itu syariat. Pasti gak bakalan gak. Sedangkan diri aneh budullah. Kalau bahasa syariat silahkan kata menyembah, ibadah, bahasa syariat, awas. Kalau bahasa hakikat bukan menyembah, kalau menyembah berarti Allah kekurangan. Berarti Allah butuh disembah. Jika Allah butuh disembah berarti Allah kekurangan. Masa sih Allah kekurangan? Nah, kalau yang memakannya ruhaniyah itu bukan menyembah, bukan menyembah. Makanya contoh, badan kita menghadap ke bait, pawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Badan hadapkan ke jihad masjidil haram. Pikiran menghadap bukan ke masjidil haram, tapi menghadap ke hati. Hati
hati menghadap ke ruh, ruh menghadap ke sir, sir menghadap ke hidup. Bila mana manusia badan madhab ke kiblat, pikirannya, akalnya madhab ke hati, hatinya memadhab ke ruh, ruh menghadap ke sir, sir menghadap ke cahaya, apalagi atau sir menghadap kepada sang hidup. Itu manusia kalau sudah bagi di situ akan muncul kata menghadap. Menghadap, bukan menyembah. Menghadap. Karena ini wajah tu wajhiyalil. Coba arti ini senyana aku wajah tu menghadap. Wajhiya kedat liladi kedat Gusti kari-kari waztani butogu. Orang menghadap kasalianti Gusti Allah. Lamun salianti Gusti Allah itu berarti Tuhan kawe. Titah dijauhan ku Allah. Eta kawe. Salah kan coba. Kalau kita di Allah. Aku teh merintah kepada engkau itu ini wajah tu wajah liladi, tapi kenapa engkau itu menghadap kepada seliati aku? Berarti yang diperintah kita dilakukan, yang diperintah kita tidak dilakukan, yang tidak diperintah kita dilakukan. Cek coba. Orang tadi tidak menghadap kari-kari, dina kenyataan tidak menghadap. Pantesan doa tadi kabul, pantesan awak rariku, pantesan rejeki hese. Itulah karena menghadap ruhaniah bukan kepada Allah, tapi ke Allah kawe. Jadi tungna WK cek mana lagi kita banyak sekalipun kita sudah dipahami Allah tentang babakan cara menghadap. Contoh kita menghadap kepada siapa, kita melihat orang daripada orang yang orang lagi sholat, orang tak wiridan, kita menyuruh kepada dia, hei sholat. Tak sadarkah kita itu menghadap kepada siapa? Menghadap ke Tuhan KW. Mana Tuhan KW-nya? Adalah menghadap ke rajin. Tak sadar orang lain keur mabok kitu. Da ku sebab urang magidik berarti seolah-olah urang sadar tuh. KW lain tah. Arek neangan rahmatal lil alamin teh susah. Hati nih yang berbicara. Nah, matak lamun wae salatna masih menghadap seperti itu, nu dipakena cai mustama, berarti Tuhan lagi kau. Tersadarkan kita. Walakon ba'asna, yakin geus ngutus Allah pikuli umatin rasulah. Nah, ayeuna berkata selain daripada Kangjeng Nabi Muhammad, tong diceritakan kadang-kadang Kangjeng Rasul itu dohir batin sudah tidak ada di dalam hati, yang ada hanya Allah. Pikuli umatin dina saban-saban umat rasulan, satu putusan, satu utusan
Anikbudullah, baru di sini sadar. Allah geus ngutus ka saban-saban umat, ini baru kita hakikat. Berarti Allah karena Kangjeng Rasul sudah tidak ada. Allah geus ngutus berarti lamun di Indonesia ka urang Indonesia. Lamun wae ayeuna di Sukabumi ka urang Sukabumi. Lamun di Jakarta ka urang Jakarta. Lamun wae di Jawa ka urang Jawa. Lamun wae ayeuna di Medan ka urang Medan. Allah ngutus. Lamun wae di tempat lain berarti ka urang tempat lain. Manakah Allah mengutus? Nah, di sini. Fi kulli ummatin rasulan anibudullah wa zatanibut tagut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat. Bila mana manusia kalau sudah diberikan petunjuk ku Gusti Allah lewat syariat, lewat torekat, lewat ilmu hakikat. Bila mana manusia kalau sudah dipahami Allah, babakan syariat, torekat dan hakikat, terus sampaikan di dalam dirinya sudah tidak ada, maka itulah perintahnya lewat mulut siapapun. Itu perintah Allah yang dikehendaki Allah. Tapi bila mana manusia belum dikehendaki Allah, masih dalam keadaan manusia, tidak bisa. Tetapi secara manusia maka Kangjeng syariat Kangjeng Rasul. Maka kita perlu paham. Nah, kalau bahasa daripada syariat supaya mengerti dalam pikiran kita, supaya mengerti dan paham, berarti kami ini berbicara cuma dikehendaki Allah. Kalau bahasa syariat masih mengatakan bukan utusan, tapi yang sebenarnya utusan, perintah Gusti. Kita pun datang ke sini diperintah ke Gusti nganta sadar. Secara syariat mah Kangjeng Rasul mah syariat dan hakikat. Kita mah kadang-kadang arek bisa berbicara daripada syariat dan hakikat. Syariat teu merasa dititah ku Allah, apalagi hakikatnya. Nah, mata cek Allah, inilah jalan yang seru. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada syiratum mustaqim. Sanyana Allah itu pangeran engkau, pangeran aku, dan pangeran anjen, diperintah Pak Budu. Hada syiratum, inilah jalan yang lurus. Tak perlu kita pahami babakan naon Tuhan kawe, jauhkanlah Tuhan kawe. Supaya kita bisa muncul keyakinan ke Allah, hati kita supaya selalu sadar ke Allah,
innal ladzina lahum mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki alladzina Allah lahu dia mulkus samawati yang merajakan langit atau kerajaan langit wal ardi dan bumi, walam yatakhid dan tidak mengambil waladan satu anak, walam yakun dan tidak ada lahu terhadap dia syarikun yang menyekutukan fil fulki dalam kerajaan, wa khalaqo dan menciptakan fi kulli syai'in dina segala apapun, faqaddaru taqdira. Sedangkan Allah itu yang menguasai langit dan bumi. Rek munculkan Allah kawe astagfirullah, terlalu banyak kekufuran. Allah nu ngarajaan langit jeung bumi. Manusia syariat pasti melihat Allahnya itu adalah yang selalu kerajaan di atas raja. Indonesia rajana mangbowo presiden disebutna Prabowo Subianto. Di Israel kerajaana setan Yahoo. Di Amerika sah Jubaiden. Di Australia pada bet tahu di Arab Saudi rajana adalah Salman Keslengser, berarti anak Salman Saud. Putin Jong-un itu raja, ketua negara. Kalau di dunia berarti manusia berpikir raja dunia dan langit itu sadayana pasti Gusti Allah. Karena dari mulai langit 1 sampai 7, dari mulai bumi 1 sampai 7, semuanya Allah, termasuk Presiden Prabowo, termasuk Juben, termasuk Putin, pasti semuanya mengatakan Tuhannya Allah. Rek agama apapun pasti Tuhannya Gusti Allah. Rek ngaku tengaku ngan beda kata-kata. Di urang bahasana Tuhan teh Gusti Allah, yang di Jawa non yang maha sawiji. Aya Kristen Allah, berarti Allah kan ya. Nah, memang yang sebenarnya memang Allah nama, memang Allah kerajaan, tapi kenapa di dalam diri kita atau manusia
di dalam tubuh manusia, atau hakikatnya di dalam tubuh manusia, atau hakikatnya kenapa Allah ditidakadakan. Segitu. Cuma aku anggap dinyatakan adalah Tuhannya di dalam diri merasa kita yang berkuasa. Bukan Allah, karena Allah nak masih nama masih susah dicari. Nah, presiden kita di keluarga, saya yang berkuasa di rumah, saya yang berkuasa di lingkungan, saya yang sadar di dalam hati, itu gak bakal husnil amal nataijul wasabab, keluar ke mulut pasti muncul dari dalam hati. Kadang-kadang orang jadi Gusti, orang nu teu bisa nanaon makhluk jadi Allah kawe. Aneh kan? Yakin dan pasti seperti itu. Memang daripada syariat pasti Tuhannya Allah, daripada tarekat pasti namanya Allah. Tapi kalau belum menemukan yang wujudnya Allah, pasti bingung. Tong aneh orang dibingungkeun heula ku Allah. Bisa sesat, bisa sesat. Lamun orang tetap mencari. Sedangkan Allah tidak pernah punya anak, tidak pernah ngambil aina jadi Tuhan, tidak. Walam yatahid walada walam yakul lahu la syarika. Sedangkan Allah teu pernah bahasana jadi Tuhan radna. Teu pernah Allah itu. Teu pernah ngalaksanakeun naon? Teu pernah ngalaksanakeun ayeuna nyokot anak jadi raja di sisi Allah, tidak. Tetap sampai kapanpun tidak akan terganti dan tidak ada yang menyekutukan. Tidak. Tapi kenapa manusia jadi Allah tanpa disadari itu? Ketika manusia sudah sadar pun juga masih bingung. Papuis nasirah nage mana ya? Dah pasti bingung. Coba kalau kita mau bertanya. Pasti kalau bisa bertanya, kadang jangan bertanya kepada makhluk. Memang bertanya itu kalau bertanya kepada Allah bagaimana. Nah tadi itu arsala rasulah, yang dikehendaki Allah, Allah akan ngasih tahu lewat cocotnya, lewat mulutnya. Ngan ada juga jawaban anu menjadi mahjubun. Kadang-kadang ku perkiraan kira-kira mah begini, itu masih dalam yuwaswisu pisudur. Jawabannya kira-kira. Itu mah bukan jawaban. Kira-kira. Berarti jawaban bener jeung salah di tangan tah ayana yuwaswis. Pasti bingung kan? Bingung kan? Ketika kita bertanya kepada manusia tentang masalah babakan ini, yang bisa menjawab itu tiada lain hanya Allah sendiri. Tapi kan kita susah untuk bertemunya.
Sedangkan kita sudah naik dikehendaki, tanyain yang kepada mursid. Mursid yang mana? Mursid daripada syariat. Kalau ditanya mursid pada masyarakat belum bisa menjawab, tanya ke mursid torekat. Kalau mursid torekat misalkan tak bisa untuk menjawab, coba tanya ke mursid hakikat. Pasti dia akan ada jawaban di dia. Kalau kita terus masih bertanya kepada syariat, pasti jawabanana wallahu alam. Lamun kana thariqah muntasalah pernah mendengar dari kajian-kajian muntasalah gitu ke, tapi ragu. Karena masih Tuhanan nama. Tapi kalau ke mursid hakikat, itu jawaban yang menjawab itu tiada lain hanya Allah sendiri yang menjawab. Tapi ini lewat mulutnya. Tadi lewat mulutnya. Arsala diperintah itu kalau daripada di dalam diri, kalau zikir udah la ilaha illa ana. Kalau sudah la ilaha illa ana berarti tiada Tuhan kecuali aku. Kan di sini ada dua. Orang tak boleh jadi Tuhan. Kalau babakan hakikat tapi di situ jadi Tuhan. Bingung kan? Cek manusia syariat temenang itu ngaku Tuhan. Pasti. Udah pasti. Bahkan sesat. Kenapa? Manusia tapi bila mana merasa berkuasa dalam batin orang jempling. Tapi ketika manusia berkata di dalam batin ngaku Tuhan. Gak bakalan kudu manusia masuk dulu. Naik dulu baru di situ mengatakan merasa kewakilan. Mulut ini tiada lain hanya kewakilan Gusti. Matak muncul daripada tahalli, tazalli. Muncul. Nah, menuju ke Allah itu. Nah, kalau yang sebenarnya misalkan sebenarnya orang tiada lain hanya Allah sendiri ini. Kegaiban ini benar ini wujud itu hanya Allah. Ngan manusia di sini kewujudannya manusia diwujudkan ku Gusti adanya di syariat. Muncul manusia di sini kalau manusia belum dikit merasa orang bisa sholat. Bisa syariat. Apakah bisa makhluk bisa bersyariat? Tidak. Makhluk tidak bisa bersyariat. Yang bisa bersyariat itu hanya Gusti Allah. Kadang-kadang orang masih bersyariat. Orang sholat itu masih bersyariat. Padahal manusia makhluk. Hati berkata sebenarnya orang melakukan ruku dan sujud itu cuma dikehendaki. Nah, inilah arsal Rasulullah. Tanyain ke sana. Pasti silakan. Yang bimbing kita menuju ke akhirat. Tapi manusia kalau secara itu mau ngaku Tuhan, padahal yang sebenarnya hakikatnya itu tiada, manusianya sudah tidak boleh di dalam hati mengatakan kalau manusianya udah tidak ada berarti yang ada siapa? Di dalam hati mengatakan tiada berarti hanya Allah. Tapi ketika manusia masih merasa ada di dalam hati, tak boleh jadi Allah. Karena jadi Allah kau. Nah, sekarang kita
masih ada atau enggak ada? Manusia dalam hati masih si aya kene. Si aya kene urang mah. Karak naik ka mana dikirna. Sadarna karak nepi ka mana. Jadi tahapan manusia itu tahapan daripada sadar, tahapan daripada zikir, tahapan daripada zikir oge. Kadang-kadang manusia tersadar oge ketika negur orang tak sholat dan tak ngaji, tersadar orang menyembah kana mang rajin, merasa orang rajin bisa apa? Nah itu kesusahan, susah. Pelbahagia tingkatnya tingkat tinggi. Kalau orang bisa masih dalam syariat, silahkan syariat dengan sadar. Disebutnya syariatullah. Nah iya. Jadi pangna nu disebutkan tadi langit jeung bumi ayeuna nu dijaga ku Allah, terus dilindungi ku Allah. Manakah itu manusia? Sedangkan as-sholatu imaduddin, ari salat itu adalah tihang agama, cek syariat na itu salatnya tihang agama. Tos eta cerita hadis, silakan konsumsi secara jasmani. Ari tihang agama yang sebenarnya mana sih? Bisa berdiri ini mana sih? As-sholatu imaduddin, sholat itu tihangna agama. Ari sholat itu sebenarnya apa sih? Sedangkan Al-Quran as-sholatu lidzikri, untuk mengingat aku. Ternyata manusia ketika sholat pun tidak mengingat aku. Rek di mana eta tihang bisa kuat? Karena anu ditangtungkeun oge lain anu kuat. Anu ditanggeuhkeun kaluhurna oge lain anu kuat. Makhluk sedangkan makhluk teu bisa nanaon. So, cek deui. As-sholatu imaduddin teh anu ditangtungkeunana teh mana? Lamun daripada dikir berarti nangtungkeun rek menuju kanu kuat. Ai urang menuju ka duit. Apakah duit kuat? Ai urang menuju kana diri urang. Apakah diri orang kuat? Berarti anu bisa nangtungkeun agama teh kudu anu nu kuat. Sok ieu na ieu coran tiangan ku tiang gedang. Roboh mah. Sok ieu nangtungkeun tiang tanpa besi misalkan. Cukup ku kayu kuateun mah. Pangna kuat teh ku sabab beton di jerona aya besi. Agama anu kurang secara selama ieu dipegang kudu kuat. Ulah dicekel ku urang eta agama. Da urang mah teu kuat. Ulah dicekel ku guru, da guru mah teu kuat. Ulah dicekel ku Habib, eta mah Habib mah teu kuat. Ulah dicepeng ku Kangjeng Rasul, da Kangjeng Rasul mah teu kuat. Da makhluk keneh. Sok coba. Berarti kudu nu nyekel itu anu nu kuat. Peribahasa upan urang teh kieu teh ngabelaan agama. Agama Allah kudu dibelaan.
jelema ayeuna anu teu bisa nanaon kari-kari agama Allah ngabela anu ku sadar teu. Yuk urang ngaji mempertinggikan. Ini cerita daripada hakati. Mempertinggikan agama. Manusia di dalam hati dah sedikit lemah encan nyampe ke sana mempertinggi. Apakah bisa? Mempertinggikan. Kul innama ana basyarum mislukum saur Kangjeng Rasul. Ini ngaji tinggi ya. Ini hadis padahal. As-salatu imadudi. Di dalam Al-Qur'anul Karim, inna salat tanha 'anil fahsya wal munkar. Senyara salatnya mencegah kamunkar. Ternyata urang badan madep ka kiblat hate cicing hanapeun ta pohon beringin. Hate menyembah neangan duit. Berarti hati kita menyekutukan Gusti. Coba tanha teu eta nyegah teu kamunkaran. Astagfirullah. Jadi orang terbalik. Yang Allah perintahkan tidak dilakukan, yang tidak diperintah dilakukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Geus puguh ayeuna bahasa ujub ria takabur mah eta mah setan. Keur salat ria tong aneh. Keur salat ayeuna keur salat ria takabur tong aneh. Pandangan setan anu eueuh. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan anu nyata eta mana eta teh eta. Beres gitu ya. Nyata anak ruhaniyah urang teu tanha 'anil fahsya wal munkar, teu nyegah kana kamunkaranku Allah di cara melakukan syirik, ternyata urang melakukan syirik. Nah, eta kalau manusia syariat memang seperti itu. Kalau sudah dipahami Allah, berusaha untuk kalau udah paham, berusaha untuk datang teu tanha, teu menyekutukan Allah dalam hati, ngan anu banyak teu sadar mah henteu cenah urang maka itu ka dieu mah teu sadar urang menyekutukan Allah teh jeung diri ini adalah diri makhluk. Paham ini. Jadi jelas. Kembali deui kana Imaduddin. Supaya muncul daripada kerajaan untuk menangtungkan langit. Tadi kembali manusia tak mampu jeung teu kuat untuk mempercayai. Komo ayeuna cerita kami dalam cerita-cerita ayeuna nasab hai para jamaah kita mah kalau sudah dipahami makanya itu mengakukan pahami jaminan surga
Beliau Kanjeng Rasul sampai ke kul innama ana basyarum mislukum. Apalagi ke bawahnya. Kanjeng ini Kanjeng. Aku seperti engkau. Aku bisa menolong itu tiada lain hanya di kehendak. Kalau manusia suah lain orang caci ngau ngelain dan bisi akidah orang menyeleweng. Bisi menyeleweng. Ayeuna orang bahasa dalam hati mengatakan bahasa begini bahasa itu lemah, semuanya manusia makhluk. As-sholatu imaduddin, pertemuan itu adalah sholat, tihangannya agama. Yang mana tihangnya itu coba kita mulai dari sadar. Tihangnya harus ditegakkan. Yang mana tegakkan? Dari mulai syariat tubuh kita bawa. Ilmu fikih silahkan tihangnya kuatkan. Ilmu fikihna kaji, dikaji itu pondasi sing kuat. Pondasi sebenarnya mah itu syariat bukan pondasi. Pondasi adalah awaludin ma'rifatullah. Nyekel agama kudu mengetahui dulu, baru datang keyakinan. Kalau sudah datang keyakinan, baru muncul ilmu syariat, melakukan ilmu fikih. Contoh kita di pondasi di bawah umumnya syariat, kuatkan ilmu fikih, tingkatkan lewat zikir, berarti zikirna la ilaha illallah ini rek menunjuk memperkuat. Akan kuat berarti bukan di diri kita dulu, supaya kuat. As-sholatu imaduddin berarti menyembah atau melaksanakan menghadap ke Allah. Bila mana orang dari mulai menancapkan dikir, yaitu dikir jahr, la ilaha illallah, itu dari jahr kasar, masih kene kasar. Sekerajaan ayat liur dikir jahr, dan pasti liur mata loba dina YouTube lamun ningali nu kitu nepi ka adug-adugan kasurupan ku asma. Kurang muncul tingkatkan deh zikir memanggil nama atau memanggil nama atau menyebut nama Allah, tapi ada kata yaitu ya, berarti panggil, memanggil ya Allah, atau ismu dan menyebut nama. Ketika manusia kalau sudah menyebut nama atau memanggil yang bernama Allah itu pasti akan datangnya. Kemarin kita bahas dikir nafas. Sesudah dikir nafas muncullah di situ adalah dikir sirul asrar. Sesudah dikir sirul asrar kunci dikir sudah mulai dari dunia naik ke langit. Kalau sudah naik ke langit muncul daripada sirul asrar. Kalau sudah muncul daripada sirul asrar, muncul daripada ainul basirah, daripada ainul basirah muncullah hakul basirah. Kalau sudah hakul basirah, di situ yang kuat menyatakan aku melihat Allah, menyatakan hakul basirah, hak yang melihat itu adalah Gusti Allah. Nah, di situ tihang agama kuat.
Di dalam Sirul Asrar pun mengatakan dikir rasa minum geus tidak menyekutukan Allah, ngarokok geus teu tidak menyekutukan Allah, ayeuna misalkan salat apalagi tegas menyekutukan Allah. Itulah yang kuat tanha anil pasya wal munkar, nyegah kamunkaran. Sekalipun panggilan Allah, melakukan haji mas panggilan Allah, minum tidak merasa dalam hati, mengatakan datang menghilangkan rasa segar, tidak akan mengatakan hatinya itu dari air, tapi mengatakan hilangnya segar itu hanya dari Allah sendiri. Akan mengatakan silakan tegakkan as-salat. Nah, itu pertama imaduddin, tiang agama. Nah, urang mah jangankan di luar salat ngalaksanakeun tanha anil pasya wal munkar oge, bahkan dina keur salat oge masih menyembah salian di Gusti Allah. Berarti Allah kawe yang kita sembah. Tak Allah tenarik di mana? Karena jarak yang diutus oleh Allah untuk membeberkan tentang rahasia. Karena rahasia ini al-insanu sirri wa anasir, manusia itu adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Maka ketika ngalaksanakeun salat geus la ilaha illa ana, geus rontok badannya, panah badannya bertegak teguh, kering. Yang mampu itu hanya Gusti Allah sendiri. Nah, tanya, udah geus paham? Udah geus paham? Goyang tuh tihang. Goyang tuh tihang. Teh di dieu ripuhna. Datang badai urusan dunia, galeo goyang rempang. Datang caci maki, datang pemajikan jamudud rempang diri. Naon cai eta? Panak gitu. Ekonomi rempak akibat diri urang anu bisa mampu nyekel agama, ternyata di agama teu mampu. Rempak. Coba tegakkan sina lempeng dielot, artina dielot lurus sirotol mustaqim. Ya mah teu dielot, raja dielot ngan anu ditatarik na teh lain naon nu dibenang anu di lain bahan anu di geser-geser teh benang atuh benang. Eta tukang kawe teh nu kitu. Tuh cenah lempang padahal keupel tungtungna benang teh. Atuh ngadayagdag. Datang angin saeutik galeo. Cekel benang langsung bahasa daripada syariat dan hakikat tarekat ti langit kan anu nyekel teh berarti kudu anu kuat deui. Anu geus lempeng. Asik kena bengkok lah, anu cekel lah. Nu geus lempeng berarti sanu lempeng hanya Gusti Allah.
Manusia mah bengkok. Nah, cekal dia lah. Timang, lempeng. Tuturkan benang. Tungsok nutur-nutur. Benang nutur-nutur bangunan. Ini mau ngomong di elot ditarik benang. Tapi biasa nu masang batako. Pilihannya tungtung nasetik. Kudu leutik teu katingali. Salah ngabangun nuturkeun bangunan. Kudu nuturkeun benang. Urang ge nuturkeun anu lurus ti handap siratal mustaqim. Ai urang kadang-kadang tadi cai mustamal dipake keneh. Ayeuna kadang-kadang eta aduh tadi dia lurus supaya dilot. Mana nyata tah eta jalan benangna tihangna. Oh. Dari mulai dikir jahar, terus dikir hopi, tukur dikir ro, terus dikir rasa, terus dikir ain, terus dikir menyatakan, nyampe mukorobin, nyampe dinya menyaksikan. Didinya geus nyampe menyaksikan, geus musahadah. Geus musahadah, geus hakul geus musahadah. Menyatakan. Pana kaditu mah pana masih jauh teuing pana karak nepi ka Israel tah eta tiang geus pana hakul pana hakul pana ul kamil sempurna itu teu hanya kakarak geus nyampe kana makom maksum ditu nyampe sidratil hartina sidr itu adalah muntaha itu tuntas. Sidro teh tutup botol ditutup geus nepi ka Allah sidro. Lamun bahasa telah sidro itu dada. Inilah dada. Di dalamnya ada apa? Kodrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kodiron muridon aliman hayan samian basiron mutakalim mukatakaliman geus kana sidro geus nepi kana dada ditutup muntaha mah beres. Berarti di dalam dah. Berarti dada ini adalah guha sidro tutupnya. Kalau sterilitas apa di atas? Sidratil mun di atas. Pasti matak sok rajen tentang Wahabi menceritakan Allah itu di luhur aras itu di atas. Kalau Allah di atas, di bawah gimana serempak yuk. Nah, disebut sidratil mun tutup. Nah, di Gua Hiro. Nih, Gua Hiro. Bisa kayak itu ke Gua Hiro asli secara syariat. Silakan. Lebih baik jarah. Datang ke itu salat sunat. Maka